Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya dengan NIM 21040750101, nomor urut 32. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian gizi secara umum. Secara umum, gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan memperbaiki jaringan tubuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ewi Lestari dengan NIM 21040750145, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gizi menurut para ahli. Jadi ada dua pendapat yang kami ambil. Yang pertama itu menurut Nirmala Devi yang mendefinisikan gizi itu bahwa substansi yang diperoleh dari berbagai makanan dan digunakan dalam proses pertumbuhan, pemeliharaan, dan juga perbaikan jaringan tubuh. Yang kedua ada Yoni Elisa yang menjelaskan bahwa gizi itu adalah komponen yang sangat penting bagi tubuh untuk dapat tumbuh dan berkembang. Baik, perkenalkan nama saya Fitrianur nomor urut 9 dengan NIM 2104075020056. Di sini saya akan memaparkan materi apa itu gizi jurnal. Jurnal Gizi dan Kesehatan merupakan jurnal ilmiah nasional yang memuat artikel penelitian di bidang gizi dan kesehatan yang terkait aspek gizi klinis, gizi masyarakat, gizi olahraga, gizi molekular, biokimia gizi, pangan fungsional, serta pelayanan dan manajemen gizi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitran Ismail dengan NIM 21040750008, nomor urut 20. Saya akan menjelaskan gizi menurut WHO. Gizi adalah mempelajari tentang proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengelola zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Saya Putri Asika Salsabila Syamba dengan NIM 21407500024, nomor urut absen 22. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan gizi di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1938 menurut Johnson dan Danat. Lembaga ini juga berhasil melakukan analisis bahkan makanan yang sekarang dikenal sebagai Daftar Komposisi Bahan Makanan disingkat atau dikenal dengan DKBM. Yang kedua, pada tahun 1930 menurut Dihas DKK menemukan vitamin A. Pada tahun 1935 meneliti tentang KEP yaitu kurang energi protein. Yang ketiga, pada tahun 1950 Profesor Werwo Sedamo juga berhasil memperkenalkan promosi gizi yang baik dengan istilah 4 sehat 5 sempurna yang begitu populer pada waktu itu sampai pada masa pemerintahan Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Satsa Mulia Putri dengan NIM 21040750023. Saya di sini akan memaparkan materi tentang unsur nutrisi pada gizi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat sebagai zat makro sumber energi atau bahan bakar utama bagi tubuh. Sumber karbohidrat utama dalam pola makanan kita adalah beras. Di beberapa daerah selain beras digunakan juga jagung, ubi, sagu, sukun, dan lainnya. Yang kedua yaitu lemak. Lemak juga merupakan zat gizi makro sumber energi, bahkan tertinggi yaitu 9 kalori per gram. Di dalam makanan, lemak berfungsi sebagai pelesat. Lemak pun berfungsi sebagai pelarut beberapa vitamin. Yang ketiga, protein. Protein merupakan zat gizi makro sumber energi. Banyak yang menganggap protein adalah zat gizi terpenting untuk kesehatan. Protein tidak dapat berfungsi baik dalam tubuh tanpa kecukupan sumber energi lain seperti karbohidrat dan lemak, dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Yang keempat, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral adalah zat gizi mikro yang memperlancar proses pembuatan energi dan proses biologis lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan. Vitamin dan mineral terutama banyak terdapat dalam sayuran dan buah, khususnya yang berwarna kuning dan berwarna hijau gelap. Saya Rizky Amalia Gunawan dengan NIM 2104075020060 dengan nomor urut 25. Saya akan menjelaskan 5 kelompok zat gizi dalam makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber utama berperan penting dalam metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membentuk sel, jaringan, dan organ tubuh, membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan misalnya selulosa,
dan membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa. 2 adalah lemak. Lemak sebagai sumber energi pelarut vitamin A, D, E, dan K, sumber asam lemak esensial, pelindung organ tubuh, dan penyebab lamanya penggosongan lambung sehingga memberi rasa kenyang lebih lama. Yang ketiga adalah protein. Protein sebagai sintesa zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, dan antibodi. Pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, pelaksanaan metabolisme tubuh, penyeimbangan asam basa cairan tubuh, penyediaan sumber energi di mana 1 gramnya terkandung 41 kalori, dan pemeliharaan tekanan cairan dalam rongga tubuh. Adalah air, pelarut senyawa-senyawa lainnya, mengangkat sel dari sel ke sel lainnya dan dari jaringan ke jaringan lainnya, menjaga stabilitas suhu tubuh. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mineral. Mineral-mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dikelompokkan menjadi makroelemen dan mikroelemen. Saya atas nama Nuraisyah dengan NIM 2104075020068 dengan nomor absen 17. Saya akan menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sebagian sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Yang kelima, gunakan garam beriodium. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Yang ketujuh, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, biasakan makan pagi. Saya Muhammad Arfan ini dengan NIM 2104075020062. Di sini saya akan menjelaskan pedoman gizi seimbang. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 10 pedoman gizi seimbang yang perlu dipahami, yaitu: pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. 3, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 6, biasakan sarapan pagi. 7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8, banyak makanan buah dan sayur. 9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Terima kasih. Nama saya Andi Amalia Wisdawati, NIM 21040502069, nomor urut 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah gizi yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masalah gizi yang beragam. Sejumlah peneliti turut menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia cenderung meningkat, tidak seperti beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan masalah gizi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Masalah gizi di Indonesia yang sudah terkendali. Ada 3 macam permasalahan gizi di Indonesia yang sudah terkendali, yaitu 1. Kurang vitamin. Kekurangan vitamin A termasuk masalah gizi di Indonesia yang umumnya dialami oleh anak-anak dan ibu hamil. Meskipun masalah ini sudah dapat dikendalikan, kekurangan vitamin A dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Pada anak-anak, kondisi ini bisa menyebabkan masalah penglihatan hingga kebutaan. Resiko penyakit diare dan campak juga meningkat. Sementara pada ibu hamil, efek yakni peningkatan resiko kebutaan hingga kematian saat persalinan. Kedua, laki. Tubuh membutuhkan yodium untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon ini mengatur proses metabolisme dan sejumlah fungsi penting lainnya, termasuk pertumbuhan, penurunan, atau penambahan berat badan, dan denyut jantung. Ketiga, anemia. Anemia merupakan kondisi tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen. Masalah kesehatan ini paling banyak ditemukan pada ibu hamil dengan gejala berupa rasa lelah, pucat, detak jantung tidak teratur, dan pusing. Selanjutnya, masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan. 2 jenis permasalahan gizi di Indonesia yang masih belum terselesaikan, yaitu 1. Stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Gejala-gejala stunting yakni sebagai berikut: postur tubuh anak pendek dari usianya. Proporsi tubuh cenderung normal, tapi anak tampak lebih muda atau lebih kecil untuk usianya. Ketiga, berat badan lebih sedikit untuk anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Kedua, gizi kurang. Tubuh kurus akibat gizi kurang kerap dinilai lebih baik daripada tubuh gemuk akibat gizi lebih. Padahal, obesitas dan gizi kurang sama-sama berdampak buruk bagi kesehatan. Sebagai awalan,
Kita bisa melihat status gizi melalui kalkulator BMI. Beberapa resiko yang berawal dari masalah gizi yakni: pertama, malnutrisi; kedua, kekurangan vitamin; ketiga, anemia; keempat, osteoporosis; kelima, penurunan kekebalan tubuh; keenam, masalah kesuburan akibat siklus menstruasi yang tidak teratur; serta masalah pertumbuhan dan perkembangan yang banyak terjadi pada anak remaja. Saya Andi Nur Alilia Bernawati Isnur 2140756-2016, nomor urut 3. Pada kesempatan kali ini, saya bakalan menjelaskan tentang masalah gizi yang paling mengancam kesehatan Indonesia. Berdasarkan laporan global, Indonesia termasuk 17 negara yang memiliki permasalahan gizi. Ketiganya yaitu pendek, kurus, dan obesitas. Obesitas atau kelebihan gizi termasuk dalam masalah gizi yang mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi ini terdapat kelebihan lemak yang serius pada tubuh sehingga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Penyebab gizi lebih yang paling mendasar yaitu ketidakseimbangan energi dan kalori yang dikonsumsi dengan jumlah yang dikeluarkan. Jika kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan, kalori ekstra tersebut dapat berubah menjadi lemak. Bila sejak kecil anak sudah mengalami obesitas, mereka akan rentan mengidap penyakit tidak menular ketika dewasa. Masalah gizi ini berkaitan erat dengan diabetes, tipe penyakit stroke, dan penyakit jantung. Untuk menjaga berat badan tetap ideal, Anda perlu mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Caranya dengan mengatasi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, menambah asupan buah dan sayur, serta rutin melakukan aktivitas fisik. Perkenalkan, nama saya Yusniarni dengan NIM 2104075011046, nomor urut 11. Saya akan memaparkan tentang macam-macam zat gizi. Macam-macam zat gizi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan sumbernya, zat gizi terdiri atas hewani, yaitu zat gizi yang bersumber dari hewan, dan nabati, zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, zat gizi terdiri atas zat gizi makro atau makronutrisi yang merupakan suatu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak dengan satuan gram. Yang termasuk makronutrisi adalah karbohidrat, lemak, serta protein. Yang kedua yaitu zat gizi mikro atau mikronutrisi, merupakan suatu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yang termasuk makronutrisi adalah mineral, vitamin, serta air. Perkenalkan, nama saya Tegar Syarif, nomor urut 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi gizi secara umum. Fungsi gizi secara umum dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama, zat gizi penghasil energi yaitu karbohidrat, contohnya lemak dan protein. Yang kedua, zat gizi penghasil energi sebagian besar dihasilkan oleh makanan pokok seperti padi-padian, umbi-umbian, sagu, dan pisang. Yang kedua, zat gizi pembangun sel, terutama diperoleh dari protein yang dihasilkan ikan, ayam, telur, daging, susu, kacang-kacangan, dan hasil olahannya seperti tahu, tempe, dan lainnya. Oleh karenanya, lauk pauk tergolong dalam zat pembangun. Dan yang ketiga, zat gizi pengatur, terdiri dari atas vitamin dan mineral yang diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Perkenalkan, nama saya Winasari dengan NIM 2104075020053, nomor urut absen 35. Di sini saya akan memaparkan materi manfaat dari zat gizi. Adapun manfaat dari zat gizi diantaranya mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, serta berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Perkenalkan, nama saya Arida Nur dengan NIM 2104075020066 dari kelas M214. Saya akan memaparkan materi mengenai cara menjaga asupan gizi yang perlu bagi tubuh. Yang pertama yaitu, makanlah aneka ragam makanan setiap hari. 2. Makan makanan untuk mencukupi kebutuhan energi. 3. Batasi konsumsi lemak. Keempat, gunakan garam beriodium. 5. Konsumsi zat besi. Keenam, berikan ASI pada bayi. 7. Biasakan sarapan. 8. Minum cukup air. 9. Olahraga teratur. Ke-10. Hindari minuman beralkohol. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramdhani dengan nomor NIM 21040502057, nomor urut 23. Saya akan memaparkan materi tips memenuhi gizi seimbang pada lansia. Yang pertama yaitu konsumsi makanan tinggi nutrisi dengan jumlah kalori yang sesuai. 2. Pilih makanan rendah lemak atau kolesterol. 3. Batasi gula dan garam.
4. Tetap beraktivitas fisik. Saya Sri Payanti dengan NIM 21040750148, nomor urut 29. Tip gizi seimbang remaja yaitu yang pertama, energi. Kebutuhan energi remaja dipengaruhi oleh aktivitas, metabolisme basal, dan peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan tumbuh kembangnya masa remaja. Yang kedua, karbohidrat. Jumlah karbohidrat yang dianjurkan adalah 50% atau lebih dari energi total, serta tidak lebih dari 10-25% berasal dari karbohidrat sederhana seperti sukrosa atau fruktosa. Yang ketiga, protein. Kekurangan asupan protein secara konsisten pada masa ini dapat berdampak pada berkurangnya pertumbuhan linear, keterlambatan maturasi seksual, serta berkurangnya akumulasi massa tubuh tanpa lemak. Yang keempat adalah lemak. Pedoman gizi seimbang menganjurkan konsumsi lemak tidak lebih dari 30% dari energi total dan tidak lebih dari 10% berasal dari lemak jenuh. Sumber utama lemak dan lemak jenuh adalah susu, daging, keju, mentega atau margarin, dan makanan lainnya seperti kue ataupun es krim. Yang kelima yaitu mineral. Sejumlah mineral penting yang harus dipenuhi di usia remaja antara lain kalsium, zat besi, dan zinc. Dan yang terakhir yaitu vitamin seperti vitamin A, B, dan C. Perkenalkan, nama saya Najia Ahda Fatina dengan NIM 21040751053 dengan nomor urut 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 pesan gizi seimbang. Adapun pesan gizi seimbang yang pertama yaitu mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi mengkonsumsi pangan manis, asin, dan juga berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan juga bersih. Yang kedelapan, sebelum membeli dan mengkonsumsi sesuatu, baca label yang tertera pada kemasan. Yang kesembilan, cuci tangan dengan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Dan yang terakhir, olahraga teratur dan pertahankan berat badan normal. Pemenuhan gizi yang baik dan seimbang akan meningkatkan kesehatan setiap individu dan masyarakat secara luas. Untuk itu, mari kita mulai menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, serta meningkatkan produktivitas tubuh. Terima kasih.